Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wito Prasetya Yuda dari Prodi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tugas filsafat pendidikan dari dosen saya, yaitu Ibu Dr. Astri Putri Kartiwi, SCMPD. Berikut adalah penjelasan tugas saya. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu hak atas pendidikan. Hak atas pendidikan telah diakui sebagai hak asasi manusia oleh sejumlah konvensi, seperti Pasal 3 Konven Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Hak ini juga dapat ditemui pada Pasal 26 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Apa itu hak atas pendidikan? Sebenarnya lebih ke bagaimana masyarakat mendapatkan hak pendidikannya dari yang paling dasar, yaitu seperti SD atau sebagainya. Yang kedua, kita akan membahas tentang apa itu pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Etimologi kata pendidikan berasal dari bahasa Latin, yaitu ducere, berarti menuntut, mengajarkan, atau memimpin. Dan awalan E berarti keluar. Jadi bisa disimpulkan, pendidikan pada bahasa Latin bisa diartikan sebagai menuntut keluar. Pendidikan biasanya yaitu pendidikan dasar, menengah pertama, atau menengah atas, dan juga mahasiswa ataupun yang lainnya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Apabila suatu negara memiliki sistem pendidikan yang cacat atau bermasalah, maka harus segera diselesaikan agar tidak berdampak panjang dikarenakan masalah pendidikan yang tak kunjung selesai. Masalah yang pertama biasanya adalah mahalnya biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan adalah masalah utama bagi orang-orang di bawah garis kemiskinan dan berdampak pada anak-anak yang tak bisa melanjutkan sekolah dan lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Terjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi di Indonesia, seperti bangunan yang mau roboh, sudah tak layak pakai, tak adanya meja, tidak ada kursi, tidak ada buku, tidak ada perlengkapan teknologi untuk pembelajaran yang lebih baik lagi, dan menyebabkan kurangnya optimal pendidikan di Indonesia. Kemudian, memiliki guru yang tidak terlatih. Guru merupakan faktor yang penting dalam proses pendidikan, karena guru adalah seorang pengajar dalam mengajarkan ilmu pengetahuannya supaya anak-anak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang telah diajarkan gurunya. Apabila guru yang mengajar tidak terlatih, maka proses belajar mengajar akan terhambat, karena guru yang mengajar tidak terlatih atau kurang profesional dalam hal belajar mengajar. Dan apabila tidak segera diatasi, maka akan mengakibatkan anak-anak merasa kurang mendapatkan ilmu pengetahuan. Sedangkan tujuan awal adanya pendidikan itu untuk menambahkan ilmu pengetahuan agar suatu saat nanti anak-anak penerus generasi bangsa bisa memajukan bangsa dan negaranya. Kita masuk pada pembahasan demokrasi pendidikan di Indonesia. Demokrasi pendidikan merupakan proses memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan kesempatan buat mendapatkan pendidikan di dalam masyarakat tertentu. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikannya, terutama setelah diproklamirkannya kemerdekaan hingga sekarang. Pelaksanaan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Misalnya seperti Pasal 31 Undang-Undang 1945 Ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2, pemerintah mengusahakan ada dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, di negara Indonesia, semua warga negara diberikan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut UU ini, cukup banyak dibicarakan tentang demokrasi pendidikan, terutama yang berkaitan dengan hak setiap warga negara
yang memperoleh pendidikan. Misalnya, pasal 5, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pasal 6, setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan dasar. Lalu pasal 8, warga negara yang memiliki kelainan fisik dan atau mental agar memperoleh pendidikan luar biasa. Warga negara memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan bagaimana pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Untuk menjalankan hak atas pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, biasanya pemerintah membuat suatu program atau solusi agar anak-anak ini tetap bisa mendapatkan pendidikan dengan biaya yang murah bahkan gratis. Biasanya, siswa atau siswi dipilih berdasarkan pekerjaan orang tua atau penghasilan per bulan dan akan disurvei agar penyaluran bantuan tidak salah sasaran. Inilah yang akan digunakan untuk memperoleh siswa-siswi kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang baik, atau mereka bisa juga mendapatkan beasiswa miskin atau berprestasi dengan syarat yang sama, kecuali untuk yang berprestasi harus memiliki kelebihan atau prestasi untuk mendapatkan beasiswa. Tentu saja pemerintah berusaha untuk menyamakan kestandaran yang didapat pada siswa. Masuk pada pembahasan terakhir, yaitu dampak hak atas pendidikan. Dampak yang bisa kita rasakan jika hak atas pendidikan bisa berjalan lancar, maka banyak sekali hal baik yang bisa kita rasakan, seperti berkurangnya anak yang putus sekolah, memperkecil tingkat buta huruf, dan kesadaran untuk sekolah, memperbaiki kualitas SDM, dan masih banyak lagi. Namun, tidak bisa kita pungkiri, kadang masih ada kesalahan pada pelaksanaan hak atas pendidikan, seperti masih kurangnya kesadaran untuk sekolah, dana yang kurang, dan masih banyak lagi. Itulah bahasan tugas saya, tugas filsafat pendidikan tentang hak atas pendidikan di Indonesia. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.